Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh rekan kerja PT Askes Persero. Saya Putri Manuriyati, selaku pimpinan PT Askes Persero mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh divisi dan karyawan yang telah menyempatkan hadir dan meluangkan waktunya untuk mengikuti rapat siang ini yang berkaitan tentang kemajuan perusahaan. Adapun rapat kali ini membahas tentang evaluasi kinerja dan perubahan struktur organisasi khususnya dalam divisi humas. Yang pertama mengenai struktur organisasi humas, bahwa saya mengamati pada struktur divisi humas saat ini yang berisi kepala divisi humas yang ditempati oleh Bapak Indra yang bertugas untuk melakukan tanggung jawab untuk seluruh kegiatan yang ada pada divisi humas. Humas internal yang diduduki oleh Ibu Lucy yang mempunyai tugas untuk menjadi jembatan penghubung antar pimpinan perusahaan dan karyawan. Humas eksternal yang ditempati oleh Bapak Bambang mempunyai tugas menjalin hubungan antar di luar perusahaan, antara perusahaan dengan pemerintah, perusahaan dengan konsumen, perusahaan dengan media, dan perusahaan dengan mitra perusahaan lainnya. Dan juga memberi nasihat dan arahan pada pimpinan tentang segala sesuatu yang ada hubungannya dengan humas. Menilai sikap dan opini publik terhadap kepemimpinan dan para pegawai. Dalam konteks ini, humas eksternal dibagi beberapa bagian dengan tugas masing-masing dan posisi yang menempatinya. 1. Pengatur kunjungan yang ditempati oleh Bapak Wahyu yang bertugas mengatur jadwal setiap adanya kunjungan berlangsung di perusahaan tentang proposal-proposal yang ada dalam program kerja perusahaan. Yang kelima ada petugas pers yang ditempati oleh Bapak Riko dan Ibu Rosa yang bertugas mengatur pelaksanaan kegiatan pers yang ada di perusahaan seperti isi pers, tempat, dan waktu. Dengan menggunakan struktur seperti ini, pembagian program kerja pada setiap bagian tidak sejalan dan kinerja pada divisi humas tidak efektif dan relevan, terutama dalam kerjasama dengan perusahaan lain. Dengan itu, saya akan melakukan perubahan struktur organisasi divisi humas agar kinerja mereka lebih efektif, relevan, dan sesuai kebutuhan perusahaan untuk memiliki lebih banyak kerjasama dengan perusahaan lain. Itu hal pertama yang sampaikan dalam rapat siang ini. Semoga bisa dipahami, semoga perubahan ini bisa saya lakukan pada menunjang kemajuan perusahaan khususnya dalam menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Hal yang kedua, mengapa saya melakukan perubahan pada struktur divisi humas? Karena terjadi konflik tentang kurangnya anggota dalam struktur divisi humas yang dibuat. Lalu hal ini membuat program kerja divisi humas terhambat dan membuat ketergantungan antar anggota yang satu dan anggota yang lainnya. Dengan konflik ini, saya amati muncul pengaruh negatif bagi perusahaan terkait penurunan kinerja, khususnya pada hubungan pihak ketiga yang akhirnya saya batalkan karena tidak ada yang bisa menangani. Perlu kita ketahui, sebelum rapat ini dilakukan, tepatnya 3 hari yang lalu saya sudah memanggil semua bagian divisi humas untuk bersama-sama menemukan solusi untuk konflik ini biar bisa ditangani. Namun di dalam pembahasan konflik ini anggota humas saling melempar tugas, tidak ada yang bertanggung jawab sehingga dalam perundingan ini tidak ditemukan jalan keluar. Proses negosiasi ini saya anggap gagal karena adanya etikat tidak etis seperti kebohongan, menguatkan diri sendiri, dan melemahkan lawan.
keputusan yang saya ambil dalam menangani konflik tersebut yaitu dengan mengganti orang-orang baru dalam struktur organisasi divisi humas. Yang pertama, ketua divisi yang awalnya Bapak Indra diganti oleh Bapak Ferdi. Yang kedua, humas internal yang awalnya diduduki oleh Ibu Lucy digantikan oleh Ibu Siska. Yang ketiga, humas eksternal yang diduduki Bapak Bambang dan digantikan oleh Bapak Andre. Untuk bagian humas eksternal, pengatur kunjungan yang awalnya Bapak Wahyu digantikan oleh Bapak Faktur dan Ibu Dina. Bagian fotografer yang awalnya Bapak Wahyu dan Bapak Agus digantikan oleh Bapak Bagus dan Bapak Latif. Percetakan publikasi yang awalnya Bapak Fahri digantikan oleh Bapak Adi dan Ibu Meli. Petugas pers yang awalnya Bapak Riko dan Ibu Rosa digantikan oleh Ibu Dia dan Bapak Amir. Saya ucapkan selamat untuk para karyawan khususnya yang menempati posisi baru di divisi humas. Dengan struktur baru ini, saya mengharapkan dapat memudahkan karyawan dalam membagi bagian tugas masing-masing dan membantu dalam kemajuan perusahaan. Demikian saya sampaikan dalam rapat yang siang ini. Maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.